Oke, saya Winar Sita Gilang. Sekarang ingin bercerita sedikit tentang program saya, yaitu implementasi GLBB dalam pemrograman C. Ya, sebelumnya kita bahas sedikit tentang GLBB ya. Sebenarnya GLBB itu apa sih? GLBB seperti yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya di fisika dasar atau di SMA, bahkan SMP, adalah gerak lurus berubah beraturan. Maksudnya di sini adalah kecepatan suatu benda dia berubah seiring berjalannya waktu gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat dasar teori sebelum kita masuk ke program. Rumus GLBB itu ada 3. Antaranya ini. V akhir ditentukan oleh percepatan dan waktu, jarak ditentukan oleh kecepatan awal, waktu dan percepatan, dan kecepatan akhir ditentukan oleh kecepatan awal, percepatan dan jarak. Nah, di sini kita bisa lihat kalau A itu percepatan, satuan meter per second kuadrat, VT adalah kecepatan akhir, dan VO adalah kecepatan awal. Selain rumus-rumus GLBB tersebut, di dalam program saya juga akan menggunakan 2 rumus lainnya, yaitu rumus gaya, F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa dikali akselerasi, dan rumus konversi satuan. Nah, kenapa di sini ada rumus gaya? Karena saya ingin menginput kekuatan saat mobil tersebut mengerem. Dan kekuatan saat mengerem adalah diukur dalam gaya. Sedangkan yang ada di sini adalah percepatan. Nah, oleh karena itu saya ingin mengkonversi dari gaya menjadi percepatan atau perlambatan di sini. Lalu kita juga lihat di sini adalah rumus konversi satuan. Kenapa harus dikonversi? Ya karena mobil atau kendaraan-kendaraan lainnya biasanya kita gunakan kilometer per jam kan. Tapi di international standard atau standar internasional digunakan meter per second. Nah, itulah sebabnya kita pengen masukin hasil konversi kecepatan dari kilometer per jam ke meter per second dalam rumus ini. Gitu. Oke, kita lihat secara singkat brief dari program kita. Dari program saya, nah ini program saya kalau kita jalankan apa yang terjadi. Nah ini, pertama programnya akan mendisplay informasi pribadi saya. Lalu ada judulnya di sini penerapan GLBB dalam C. Lalu di sini saya sebelumnya ingin menghimbau bahwa program saya ini bentuknya formatnya kayak seperti sebuah cerita gitu. Jadi silakan disimak. Jadi pertama user disuruh untuk memilih mobil di sini atau kendaraan. Silakan pilih mobil Anda atau kendaraan Anda gitu kan. Nah, di sini ada motor Harley, Ferrari, Tronton. Nah, di sini Anda bisa pilih di antara 3 ini. Misalnya kita sekarang pilih Ferrari ya. Oke. Nah, sekarang dia melanjutkan cerita nih. Setelah memilih mobil, dia lanjut, Anda sedang mengendarai sebuah kendaraan bermassa 1.300 kg. Di sini asumsi Ferrari tersebut beratnya 1.300 kg. Dengan kecepatan titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini user memasukkan kecepatan misalnya 250 km per jam ya. Enter. Nah, nanti dia akan mendisplay hasil konversinya nih dalam bentuk meter per second. Lalu setelah itu dia lanjut cerita. Kemudian, Anda melihat ada seorang nenek-nenek tiba-tiba menyeberang jalan di depan Anda sejauh 8 meter. Kelanjutan ceritanya. Lalu, Anda lantas mengerem mendadak dengan kekuatan rem titik-titik. Nah, sekarang Anda masukkan input kekuatan pengereman nih. Misalnya sekarang kita masukkan 200.000 Newton. Nah, kita bisa lihat hasil-hasilnya di sini. 200.000 Newton tadi dikonversi menjadi perlambatan. Di sini D akselerasi sebesar 153 meter per second kuadrat. Nah, terus nanti dia program tersebut akan memberikan kemungkinan nih ke mobil-mobil tersebut setelah mengerem setelah melihat nenek-nenek kemudian mengerem. Nah, di sini Anda akan berhenti dengan waktu 0,45 second. Jadi mobil Ferrari tersebut berhenti, waktunya yang dibutuhkan untuk berhenti adalah 0,45 second dengan kekuatan rem sekian. Terus jarak yang dibutuhkan untuk mengerem hingga berhenti 15,67 meter. Kalau dibandingin sama jarak nenek-nenek yang 8 meter tadi, berarti dia sewaktu nabrak nenek masih punya kecepatan kan? Nah, kecepatannya itu di nomor 3 nih. Mobil tersebut menabrak nenek-nenek dengan kecepatan 174,92 km per jam. Nah, cukup cepat ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui nih, program memberikan simulan nasib nenek-nenek tersebut. Apakah nenek-neneknya selamat, tidak selamat, atau luka-luka, atau dan lain-lain. Nah, terus
Setelah itu, program akan menanyakan kembali nih ke Anda, apakah Anda ingin mengulang mencoba dari kecepatan yang tadi atau ingin menyelesaikan programnya. Ayo kita misalnya coba ulang dari kecepatan ya. Nah, jadi di sini Anda diminta menginput ulang kecepatan kendaraan Anda. Tadi kan 250. Coba sekarang misalnya kita input 150. Nah, terus melanjut cerita dan Anda diminta untuk memasukkan order time lagi. Tadi kan 200.000, tapi belum selamat nih neneknya. Nah, sekarang kita bisa coba untuk misalnya 300.000. Nah, ini lain cerita kan di sini. Di sini ditulis bahwa Anda berhenti dengan waktu 0,18. Jarak yang dibutuhkan untuk mengerem hingga berhenti 3,76 meter. Bandingin sama ini 8 meter. Berarti dia sebelum nabrak nenek-nenek udah berhenti gitu kan. Nah, terus jadi dikasih tahu juga kecepatan yang menabrak nenek-nenek dengan kecepatan. Tapi apa nih? Nah, ini tuh maksudnya dia imajiner atau kita nggak bisa bilang dia kecepatannya berapa. Kenapa? Karena kalau kita lihat di rumus dasar tadi, kecepatan akhir waktu dia nabrak nenek-nenek itu ditentukan oleh rumus ini. Rumus ini kan merupakan rumus kuadratik ya. Rumus kuadratik. Berarti kalau mencari VT-nya, V akhirnya, kita harus mengakarkan nilai ini kan. Nah, nilai akar dari misalnya karena diakselerasi A-nya bernilai minus, akar dari minus itu nggak bisa kan, nilai imajiner kan. Nah, makanya tadi keluar angka yang ini minus J titik crash ini. Nah, jadi itu sebabnya. Nah, terus oke, let's say kita mau selesai program, kita tekannya 0. Program akan selesai. Nah, sekarang saya akan jelaskan lebih lanjut gimana sih cara kerjanya di program C gitu kan. Nah, bisa lihat di sini ada dua library yang saya gunakan. Di sini ada stdio, standard input output, sama math. Standard input output itu ya standar kalau Anda ingin memprogram dalam C, Anda menggunakan library yang paling standar itu ini. Nah, terus di sini ada math nih. Kenapa saya pakai math? Karena di stdio kita nggak bisa masukin pangkat kuadrat di sini atau akar yang direpresentasikan dalam fungsi square root atau power. Ya kan? Nah, makanya biar saya bisa mempangkatkan suatu bilangan atau mengakarkan, saya menggunakan math ini. Nah, terus di setiap program C juga ada di sini main function. Nah, inilah main function saya ini. Jadi pasti ada fungsi utamanya gitu kan. Nah, terus di dalam main function program saya mendefinisikan variabel-variabel di dalamnya nih. Ada X, Y, VT atau V akhir, T, S, V tabrak, W mobil, dan pengulang. Nah, di sini variabel-variabel tersebut jenisnya adalah float. Kenapa float? Karena saya ingin agar inputnya bisa berupa koma-komaan gitu. Kalau misalnya selain float ada juga integer. Nah, integer itu sayangnya dia tidak bisa koma-komaan, dia cuma bilangan bulat. Nah, terus habis definisiin variabel, saya masukkan nilai VT sama dengan 0. Kenapa 0? Ya karena V akhirnya kita pengen si kendaraan tersebut berhenti kan. Kalau berhenti berarti 0. Nah, singkatnya gitu aja gampangnya. Terus habis itu di sini saya pakai fungsi printf Winarsita Gilang informasi pribadi saya. Kalau dijalankan, yang printf ini dan yang ini nanti hasilnya yang ini nih. Nah, yang ini nih. Itu. Nah, terus ini di sini di printf ini ada pakai kutip sama n kan. Nah, kenapa ada n ya? N ini di sini maksudnya adalah spasinya. Spasi sebelum ada kata ini sama sesudah kata ini. Tuh, yang ini juga sama perlakuannya. Nah, terus yang hijau-hijau ini adalah dokumentasi atau komen. Di sini sebenarnya buat ngasih keterangan aja program ini tuh buat ngapain. Ini buat ngapain gitu. Jadi untuk memudahkan user atau pengguna lain jika ingin membaca program saya gitu kan. Nah, terus setelah ada yang tadi yang judul sama informasi pribadi, saya juga printf tadi tuh yang option-option kelanjutan cerita yang silahkan pilih mobil Anda, apa aja ada Harley, Ferrari, Tronton dan lain-lain. Nah, habis itu saya di sini masukin while W mobil kurang dari 500. Maksudnya apa nih? Jadi ayo kita misalnya masuk dulu ke yang ada di sini. If
W mobil lebih dari 0,99 atau W mobil kurang dari 1,001. Di sini kata lain W mobil sama dengan 1 kan. Nah, kalau W mobilnya sama dengan 1, dia masuknya motor Harley kan berarti. Iya kan? Jadi ini kalau misalnya W mobil sama dengan 1, dia akan habis itu W mobilnya di reset jadi 500. Nah, oh iya, kita pilih mobil pertama-tama dari scanf ini nih. Jadi dari fungsi scanf, kita nanti usernya bisa menginput apakah 1, 2, 3, 1, 2 atau 3 gitu kan. Nah, dari inputan ini habis itu dianalisis ini sama program pakai if. Kalau 1 dia di atas 0,9 atau di bawah 1,0, W mobil diganti jadi 500. Kalau misalnya di atas 1,9 atau di bawah 2,01 atau dengan kata lain W mobil sama dengan 2, W mobilnya atau berat mobilnya di resetnya jadi 1300. Kalau misalnya 3, W mobilnya itu 3 nilainya di atas 2,9 atau di bawah 3,01, W mobil bakalan diganti sama program nilainya jadi 9000. Nah, jadi gitu penjelasannya. Kalau milih 3 nanti beratnya jadi 9000. Kalau milih 2 1300. Kalau milih 1 jadinya 500. Nah, gitu-gitu apa? Jadi gitu caranya. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita inputnya selain 1 2 3 ini? Nah, yang akan terjadi adalah masukin fungsi else di sini. Dia bakalan nyuruh silahkan Anda memilih ulang mobil Anda karena apa yang Anda input tidak cocok dengan pilihan. W mobil sama dengan 0. Di sini diganti selain dia ngeprint ini, W mobil juga akan diganti jadi 0 kalau misalnya inputnya di luar dari pilihan-pilihan ini. Gitu. Dan kalau misalnya W mobilnya 0, di sini ada while kan? Kalau while mobil di bawah 500, dia akan terus ngulang nih fungsinya nih. Tadi kan di sini kita lihat nggak ada yang di bawah 500 kan? Minimal 500, 1300, 9000. Nah, tapi di sini kalau misalnya di reset dari 0, makanya dia akan nanti ngulang ke atas lagi. Coba kita lihat misalnya ya. Misalnya kita sekarang inputnya 4. Nah, dia di sini bakal nyuruh lagi di sini nih untuk ngulang. Dan dia akan ngulang scanf yang tadi. While-nya sebelum scanf kan. Nah, iya, makanya dia akan nyuruh ngulang input lagi di sini. Jadi gitu. Kenapa ngulang? Karena di bawah 500. Kenapa di bawah 500? Karena di sini di reset jadi 0 kalau misalnya user masukkan input yang lain dari sini gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ada while lagi nih. Nah, maksudnya apa? Kita lihat program di dalam while-nya dulu. Pertama ada kelanjutan cerita. Printf Anda sedang mengendarai mobil bermasa persen 0,2 F kilogram dengan kecepatan sekian-sekian kilometer per jam. Nah, kenapa ada 0,2 kilogram ini? Karena sebenarnya tuh ini tuh aslinya itu adalah cuman persen F kilogram. Nah, persen F ini dipasangin sama koma W mobil. Jadi maksudnya ini nilai W mobil yang tadi udah didefinisiin di sini dimasukin ke paragraf yang ini. Pakai persen F. Nah, kenapa ada 0,2? Karena saya ingin agar desimalnya di belakang 0 di belakang koma cuma ada 2. Kalau saya pengen 1 ya 0,1, kalau pengen 3 ya 0,3 gitu. Simpelnya. Nah, terus selanjutnya habis input kecepatan bla bla bla, nanti bakal keluarnya kayak gini. 500 nih ya. Misalnya kita pilih 1, dia kan tadi W mobilnya jadi 500. Nah, dia akan ganti di sini jadi 500 gitu. Nah, terus kalau misalnya selanjutnya kita masukin kecepatan ya kan, dengan kecepatan bla bla bla. Kita masukin pakai scanf kayak yang tadi. Scanf persen F. Kenapa persen F? Karena kita pengennya float. Pengen bisa koma-komaan. Nah, terus di sini koma dan X. Kita pengen masukin hasil input yang user tadi ke dalam variabel X. Nah, setelah kita input kecepatan, kita tadi pengen ngonversiin dari kilometer per jam ke meter per second dong. Nah,
Makanya program di sini konversiin kalkulasi dengan caranya X yang tadi udah dimasukin dikali 10 lalu dibagi 36. Di sini kita bisa lihat ada sequence di sini. Habis dibagi 10 lalu dikali 10 habis itu dibagi 36. Nah, hasil konversinya X yang baru bakal di printf sama fungsi yang ini nih. Lihat kan di sini. Hampir sama kayak yang tadi, persen 0,2f, x. Kita nggak print nilai X yang sebelumnya. Terus kita lanjut cerita nih. Budak melihat suara nenek-nenek bla bla bla. Habis itu ada mengerem mendadak dan kekuatan rem sekian Newton. Nah, ini sama kayak kecepatan tadi. Anda masukin kekuatan remnya. Nih, program nyuruh user buat masukin kekuatan remnya. Dimasukin ke variabel E dengan float. Habis itu dikonversiin lagi. Yang tadinya Newton, gaya menjadi percepatan dengan ini. J dibagi berat mobilnya. A sama dengan gaya dibagi berat M. Terus printf deakselerasi A sama dengan hasil konversinya. Nih, kita bisa lihat di sini nih. Yang tadi. Nah, ini hasil konversinya nih. Deakselerasinya. Hasil dari program ini. Terus setelah itu program akan ngasih kemungkinan-kemungkinan kan. Kemungkinan pertama, dia berhenti, waktunya berapa buat berhenti. Nah, di sini kita masukin fungsi GLBB yang pertama nih. T sama dengan VT dikurang X dibagi minus Y. Sama kan kayak yang ini. Ya kan? Kita masukin rumus yang ini nih. Yang T-nya dibalik aja ruasnya. Makanya dia jadi VT kurang V0. Gitu. Terus yang kedua nyari jarak yang dibutuhkan untuk mengerem hingga berhenti. Nah, di sini pakai rumusnya yang ini nih, S sama dengan ini. Nah, ini kita lihat ada power T,2 kan, maksudnya ini T pangkat 2. Nah, gitu. Jadi ini fungsi buat kalkulasi jarak yang dibutuhkan untuk mengerem. Terus selanjutnya ada kemungkinan ketiga, ada menabrak nenek-nenek dengan kecepatan sekian kan. Nah, kecepatan sekian ini dihitung pakai rumus-rumus yang ini nih sama program. Nah, V tabrak sama dengan bla 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 bla. Jadi kita masukin rumus ini. Terus nanti hasil yang keluar ya kayak tadi. Nah, ini nih, menabrak nenek-nenek dan kecepatan sekian. Tuh. Oke, selanjutnya tadi setelah ada kemungkinan apa? Kita pengen ngasih kemungkinan kan, nasib nenek-neneknya. Nah, saya berasumsi kalau misalnya kecepatan di atas 20 neneknya meninggal. Kalau 20 dan 10 neneknya selamat tapi dibawa ke rumah sakit. Dan kalau misalnya 3 di antara 3 sama 10 km per jam kecepatannya nenek selamat tapi lecet. Kalau misalnya di bawah 3 nenek bakal selamat tapi. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinannya ada itu. Di kesimpulan yang di bawah ini. Gimana caranya? Kita pakai if lagi nih di sini. Kalau V tabraknya di atas 20, printf di print neneknya meninggal. Kalau misalnya kecepatan V saat nabraknya 10 atau 20, printf-nya nenek selamat namun dibawa ke rumah sakit. Nah, begitu juga selanjutnya. Kalau di antara 3, V tabrak kurang dari sama dengan 10, lebih dari 3, nenek selamat dengan lecet. Dan kalau misalnya di luar semua itu, alias di bawah 3, nenek selamat. Gitu. Nah, oke, tadi setelah ada kemungkinan, di program ada apa lagi? Ada jika ingin mencoba atau jika ingin selesai kan? Kalau main coba 1, kalau main selesai 0. Nah, di sini kita pakai while lagi nih. While-nya yang mana? Yang di atas ini. Ini tandanya kita bakal ngulang dari dia masukin kecepatan. Nah, di sini kita lihat di fungsi while-nya, kalau si variabel mengulangnya di atas 0, dia bakal ulang dari sini nih. Dari yang input kecepatan. Nah, taunya dari mana dia di atas 0 atau enggak, dimasukin nih sama saya di akhir sini. Kan tadi jika ingin mencoba tekan 1. Kalau pengen selesai tekan 0 kan. Nah, di sini nanti programnya minta user masukin angka nih. Terus dimasukin ke variabel mengulang. 1 atau 0 kan. Kalau misalnya dia 1, dia bakal ngulang ke atas.
Kenapa? Karena dia lebih dari 0 nih variabel mengulangnya, ya kan? Kalau misalnya user input di scanf-nya 0, dia bakal nggak lebih dari 0 kan? Makanya dia bakal nggak ngulang dari sini, bakal selesai programnya. Yang tadi ini 1 lebih dari 0 variabel mengulangnya, maka dia akan mengulang dari sini. Mengulang dari Anda sedang menarik sebuah kendaraan bermasalah bla bla bla. Jadi gitu. Oke, secara singkat itu sih program saya. Terima kasih banyak udah mendengarkan dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.